Oleh karena itu saya minta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya apabila asli. Tapi kalau tidak ada, kami menghimbau Pak Jokowi segera mundur atau DPR akan kita kepung. Tolak Jokowi, turunkan Jokowi karena berijazah palsu. Bahwa Bambang Tri, Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Saya nggak mau mengomentari ini ya. Ini yang jelas, yang lucu apa? Yang lucu di belakangnya ini loh. Ngapain ini? Kasian kan kalau kelamaan nanti juga akan capek sendiri tangannya. Ini bahkan berdurasi 2,20 menit. Ini menurut saya akan sungguh mencapekkan sekali ya yang di belakang ini. Apalagi tulisannya juga tidak terlihat jelas ya. Politik identitas itu identitas palsu atau apa ini, nggak kelihatan. Seharusnya kurang tinggi sekali ya ini ya. Saya kira itu sudah selesai loh masalah ijazah palsu tersebut. Tetapi sekarang ini bahkan juga melebar kemana-mana. Ini bahkan juga menuntut Bambang Tri dan Gus Nur untuk dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan akan mengepung DPR, akan demo besar-besaran. Yaitu kalau dilihat terus video ini, yaitu untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Begitu pula di video ini juga sama, yang dituntut adalah Presiden Joko Widodo mundur. Jadi agendanya sama sih, yaitu menuntut pembuktian ijazah palsu, tetapi alih-alih membuktikan, tetapi malah menuntut untuk Presiden Joko Widodo mundur. Memang sungguh aneh sekali, masa sih Presiden Joko Widodo disuruh membawa ijazahnya? Menurut saya lucu sekali, padahal dia yang menuduh. Seharusnya yang menuduh ya, yang membawakan bukti-bukti, yang membawa saksi-saksi, sehingga bisa menguatkan hakim dan hakim memutuskan bagaimana. Nah, padahal juga kemarin sudah diklarifikasi oleh kepala sekolah SMA-nya tempat Presiden Joko Widodo mengenyam pendidikan, dan bahkan juga pihak rektor UGM juga sudah memberikan klarifikasi terkait ijazah Presiden Joko Widodo itu benar-benar asli, yaitu benar-benar Presiden Joko Widodo mengenyam pendidikan di UGM. Dan bahkan juga pihak kepala SMA tempat Presiden Joko Widodo mengenyam pendidikan juga sama, yaitu benar Presiden Joko Widodo adalah alumni dari SMA 6 Surakarta. Jadi kurang apa? Itu menurut saya sudah fix lah, sudah nggak perlu didebat lagi. Apalagi juga sudah menjabat sebagai presiden 2 periode dan bahkan wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta. Itu yang dibawa di KPU kalau nggak ijazah asli, ijazah apa? Nggak mungkin lah Presiden Joko Widodo bermain-main tentang ijazah palsu atau asli di KPU. Verifikasi KPU juga sangat mendetail, juga sangat mendalam. Tetapi yang tidak lolos malah Partai Umat di verifikasi faktual KPU. Nah, kan lucu. Tapi Presiden Joko Widodo sudah jelas lah, sudah jelas. Jadi penasaran ya komentar-komentarnya bagaimana? Karena terus menerus ini saja. Mbok ya berpikir yang lain, bukan ijazah ini. Saya sangat merasa lucu sih gara-gara ijazah sampai seperti ini ya. Ini kenapa orang 62 itu pintar-pintar? Karena otaknya tidak pernah dipakai buat mikir. Wali kota Solo, gubernur DKI 2 periode, presiden 2 periode, sekarang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi palsu karena mabuk atau bangun tidur. Ya misalkan kalau menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu, nggak dari dulu-dulu semenjak menjadi wali kota atau gubernur DKI Jakarta, atau pada saat Presiden Joko Widodo menjabat di 1 periodenya, bukan di 2 periodenya. Seperti ini kan sangat aneh sekali. Syarat dengan kepentingan entah apa maksud. Karena saya pengen tertawa ngakak banget. Lucu sekali menurut saya. Seharusnya ditangkap. Ini sudah menghina semua instansi, apalagi yang dipermasalahkan itu presiden. Masih enak lu bisa menggugat seperti ini, masih enak ngomong seperti ini, masih bebas sekali di zaman Presiden Joko Widodo. Saya sudah membandingkan lah antara presiden sebelum Presiden Joko Widodo lah, sebut saja Pak SBY, Ibu Megawati ya cuma beberapa tahun saja, Pak Habibie, apalagi di zaman Orba kemarin. Jangankan menggugat seperti ini atau menghina seperti ini, Presiden Joko Widodo turun. Kalau zaman Orba nggak tahu lagi ya kayak apa. Yang punya ijazah sama buzzernya yang bikin gaduh, termasuk lu. Karungin Sadus juga ya jahat. Mang salah ya kita ingin tahu ijazah aslinya Jokowi. Terus harusnya polisi yang perlu dipertanyakan, kenapa penyidik polisi tidak membawa ijazah asli Jokowi ke jaksa lalu diperlihatkan dalam persidangan. Oh itu terlalu jahat. Sebenarnya nggak salah, cuma kalau di logis nggak masuk akal juga bang. Pertama, bukankah saat pemilihan KPU sudah mendata dan menerima berkas calon? Saya rasa orang-orang KPU bukan orang bodoh gampang ditipu dengan ijazah palsu.
makhluk-makhluk tak berakal alias goblok, aktivis 98 jelmaan, berikade kawat berduri, dan tetaplah bodoh dan egomu. Karena sungguh saya nggak habis pikir banget. Tapi kalau dilihat dari ekspresi ini, ekspresinya betul-betul geram, seolah-olah kepengen kepo saja ya, ijazah Presiden Joko Widodo asli atau palsu. Nah, misalkan Presiden Joko Widodo membawa ijazah dan itu asli, paling juga dia melihatnya ya tetap aja palsu. Karena apa? Karena sudah dikonfirmasi jauh-jauh hari oleh teman Presiden Joko Widodo, oleh rektor dari UGM, oleh kepala SMKN 6 Surakarta juga diklarifikasi, tetapi ya tetap aja lah. Walaupun Presiden Joko Widodo membawa ijazahnya yang asli di pengadilan, menurut saya percuma. Biar dia saja yang membuktikan sendiri, membawa saksi, membawa bukti-bukti yang cukup. Ya seharusnya dia sendiri yang sibuk, bukan malah Presiden Joko Widodo yang sibuk. Karena Presiden Joko Widodo sekarang ini juga sibuk. Walaupun tanpa adanya tuduhan ijazah palsu ini, Presiden Joko Widodo sangat sibuk sekali. Mending daripada ngurusi tuduhan ijazah palsu ini, mending Presiden Joko Widodo belusukan ke pasar-pasar, belusukan kemanapun, karena lebih bermanfaat lah daripada mengurusi ijazah palsu ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rocky Gerung dihadirkan dalam persidangan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono dan Suginur Raharja atau Gus Nur. Dia didatangkan menjadi saksi ahli terdakwa sebagai seorang ahli filsafat di Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis 9 Maret 2023. Menurutnya, penyebar hoaks tidak seharusnya dipidana. Hoaks dimaksudkan untuk menguji apakah yang kita selundupkan dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoaks pada penerima hoaks jelasnya. Seperti telah diketahui, dua tersangka ini terlibat kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Bambang Tri merupakan pihak yang menyebar isu ijazah Presiden Jokowi yang dianggap palsu. Bambang Tri diundang dalam konten podcast di YouTube milik Suginur Raharja alias Gus Nur yang bernama Gus Nur 13 Official. Konten ini diunggah pada 26 dan 27 September pada tahun 2022. Menurut Rocky Gerung, hoax justru lahir dalam tradisi ilmiah. Hoax untuk memancing kebenaran. Hoax disebarkan untuk mencari yang benar apa, bukan untuk menghina tuturnya. Ia justru heran di Indonesia hoax bisa membuat seseorang dipidana. Di Indonesia disalahkan pada pembuat hoax, ungkapnya. Sidang baru dimulai pukul 11.30. Dalam persidangan ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Para simpatisan Gus Nur yang menyaksikan sidang itu sudah menunggu di pengadilan negeri sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang ini dipimpin oleh Majelis Hakim Moh Yuli Hadi, Sutono dan Bambang Arianto. Sementara JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi. Sidang penulis buku Jokowi Undercover Bambang Tri Mulyono dan Suginur Raharja menghadirkan Rocky Gerung. Rocky Gerung dihadirkan untuk menjadi saksi ahli di bidang filsafat. Pantauan di Pengadilan Negeri Solo, sidang yang semula dijadwalkan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat baru dimulai pukul 11.30. Rocky Gerung tampak mengenakan baju putih dengan celana jeans. Pesawat Rocky Gerung delay, kata jaksa penuntut umum JPU dalam kasus tersebut, Aprianto Kurniawan, kepada Detik Jateng, menjelaskan keterlambatan dimulainya sidang pada Kamis 9 Maret 2023. Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian, dugaan hoax ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dan penistaan agama ini terlihat dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Kapolresta Solo Kombes Iwan Sektiadi juga terlihat hadir di Pengadilan Negeri Solo untuk memastikan keamanan. Sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian ini digelar terbuka. Masyarakat yang ingin menyaksikan sidang itu sudah menunggu di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Sidang ini dipimpin oleh Majelis Hakim Moh Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Sementara JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi.
Saat sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim menanyakan latar belakang pendidikan Rocky Gerung dan pengalaman mengajarnya. Selanjutnya Rocky Gerung diambil sumpahnya sebagai saksi ahli. Rocky menjelaskan soal hoax yang sekarang menjadi tindakan kriminal. Dia pun bercerita tentang militer Amerika Serikat yang membuat video propaganda untuk menakuti lawannya. Hoax, kalimat itu pertama kali muncul dalam ilmu pengetahuan ketika seorang profesor fisika namanya Alan Sokal menulis sebuah artikel di majalah Social Text dengan nama samaran, kata Rocky saat persidangan. Hingga saat ini, sidang masih berlangsung. Diberitakan sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Seperti diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian, polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di channel YouTube-nya. Bahkan diketahui sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Suginur Raharja digelar di Pengadilan Negeri PN Surakarta pada Rabu 18 Januari 2023. Sidang kali ini menghadirkan saksi mantan Kepala Sekolah Kepsek SMA N6 Surakarta, Agung Wijayanto, Kepsek SMA N6 Surakarta, Munarso, dan Joko Wahyudi, teman SMA Presiden Joko Widodo. Jaksa Penuntut Umum JPU Apriyanto Kurniawan mengatakan saksi Agung Wijayanto dan Munarso dihadirkan untuk menjelaskan jika Jokowi pernah bersekolah di SMA N6. Dua orang saksi Kepsek tempat Pak sekolah Jokowi jadi menjelaskan terkait buku induk, legalisir, dan segala macam, ucap Apriyanto. Sementara Joko Wahyudi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Joko Wahyudi sempat membuat heboh usai mengaku ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar oleh orang tak dikenal. Saat disinggung apakah dia akan memberikan kesaksian terkait ijazah SMA-nya yang pernah ditawar mahal itu, dia menuturkan akan mengikuti majelis hakim. Kalau itu tidak usah saya sebutkan penawaran ijazah. Pesannya SMS penawaran juga sudah kehapus. Yang penting ijazahnya saja, substansi hukumnya saja, papar Joko Wahyudi. Sementara itu, Agung Wijayanto saat memberikan kesaksian memaparkan apa yang selama ini menjadi polemik terkait ijazah presiden yang diduga palsu. Dia tegaskan itu tidak benar. Yang saya ketahui dari YouTube terdakwa ada konten sumpah mubahalah bahwa saya sebagai Kepsek berbohong, karena yang disampaikan Bambang Tri, saya selaku Kepsek memberikan penjelasan, entah penjelasannya beliau dapat dari mana. Ada yang menyebut nama saya, ujar Agung di persidangan. Dia menuturkan keterangan terkait ijazah Jokowi yang dia berikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, seperti buku induk dan fotokopi ijazah. Selain itu, keterangan Jokowi pernah bersekolah di SMA N6 Solo, juga berdasarkan keterangan dari guru dan teman sekolahnya dulu. Konfirmasi dari beberapa purnakarya dan informasi dari IKA, Ikatan Keluarga Alumni. Sebetulnya saya melantik IKA SMA N6. Ada beberapa bapak ibu yang sekolah bersama dengan beliau Jokowi. Setiap kegiatan seperti tirakatan dalam rangka ulang tahun sekolah, kami mengundang purnakarya di situ menceritakan sejarah SMA N6. Kami juga mendapatkan informasi dari pelaku sejarah bagaimana beliau mengajar Jokowi dan sebagainya, ujarnya. Sementara itu, terdakwa Bambang Tri mengatakan dari keterangan saksi-saksi itu, dia malah semakin yakin jika ijazah Jokowi palsu. Tetap pada keterangan ijazah itu palsu.
Saya semakin yakin dengan keterangan hari ini, terang Bambang Tri usai sidang. Bahkan Bambang Tri akan menghadirkan saksi yang ada bukunya itu. Kali itu untuk menguatkan keterangannya jika ijazah Jokowi palsu. Insya Allah saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi dalam buku Jokowi Undercover 2. Jokowi terkait ijazah palsu. Saya janjikan, tapi belum waktunya. Mohon bersabar sedikit, terangnya. Seperti diketahui sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri terkena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di dalam masyarakat. Isu ijazah palsu Jokowi yang dikutip oleh Bambang Tri kemudian didukung oleh Gus Nur dan Egy Sujana kembali memanas di Januari 2023 ini. Padahal isu yang sama pernah menjadi begitu ramai di tahun lalu dan telah menjadi beku. Nah, isu ijazah palsu Jokowi kini seperti pilek tenggelam. Ya, hilang sewaktu lalu muncul kembali. Tuduhan bahwa Jokowi punya ijazah palsu akhirnya dibawa sampai ke meja hijau. Tampak sekali ada beberapa kejanggalan dari cara berpikir penuduh ijazah palsu Jokowi. Ada apa dengan isu ijazah palsu Jokowi dan mengapa menjadi isu yang semakin keras ditiup saat ini? Seberapa pentingkah isu ijazah palsu Jokowi dalam konteks politik di Indonesia saat ini? Ada 4 alasan mengapa isu ijazah palsu Jokowi tak kunjung selesai. Tiupan isu ijazah palsu selama ini boleh dikatakan isu yang hanya menimbulkan kegaduhan saja. Pokok persoalannya ternyata penuduh tidak bisa membuktikan tuduhan mereka sebagai tuduhan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, penuduh itu sendiri menuntut Jokowi supaya menunjukkan ijazah kepada publik. Logika hukum di negara mana yang bisa memahami ini? Adakah pernyataan di Indonesia bahwa yang dituduh harus membuktikan apa yang dituduh oleh penuduh? Kayaknya bisa dipahami pikiran penuduh itu menggunakan logika yang tidak bisa dipahami oleh publik. Kalau sudah tidak masuk akal, ya kenapa mereka masih ngotot saja? Apakah mereka kehabisan cara untuk menciptakan isu-isu baru yang menyudutkan Jokowi? Jangan-jangan kelompok penuduh itu adalah barisan orang-orang yang tidak waras dan mungkin juga kecewa dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Mengapa tidak menuduh komunis pemilihan umum KPU? Penuduh semestinya menuntut terkait tuduhan ijazah palsu itu di KPU, karena jika benar Jokowi memiliki ijazah palsu berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki penuduh, maka sebenarnya 2 masa jabatan Jokowi selama ini semua tidak sah. Jika itu tidak diseleksi, mestinya kelompok penuduh sekarang harus berurusan dengan KPU yang telah meloloskan Jokowi ke dalam suksesi Gubernur Solo, suksesi menjadi Gubernur Jakarta, dan bahkan menjadi presiden di 2 periodenya. Mestinya malu dari sisi logika, bisa dikatakan seperti ini. Mengapa Anda menggugat tanpa bukti? Sementara 99,99% rakyat Indonesia itu setuju bahwa Jokowi tidak harus menunjukkan ijazahnya dan mengakui prestasi Jokowi. Keringat dan perjuangan bahkan pernah tercurah untuk kehidupan para penuduh-penuduh itu. Coba bayangkan betapa kejamnya orang ini. Reputasi Universitas Gadjah Mada diakui di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Lalu kenapa kelompok orang tetap saja tidak percaya pada pernyataan resmi pihak universitas bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM dan menyelesaikan studinya di sana? Pernyataan resmi dari kaum akademisi kalau tidak dipercayai, lalu bagaimana kita mempercayai kelompok-kelompok penuduh itu? Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini tentu saja lebih mengenal dan percaya pada institusi UGM daripada nama Bambang Tri, Sugi Nur, dan Egy Sujana. Jadi sebenarnya protes dan beredarnya video-video terkait itu sebenarnya aksi-aksi yang menimbulkan kericuan publik dan tidak dibuktikan secara objektif. Sebenarnya pemerintah bisa dengan tegas bertindak jika ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dan menimbulkan pengaruh buruk bagi nama baik pemimpin bangsa kita.
mengapa isu yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dibuktikan di meja pengadilan semakin melibatkan oposisi politik Jokowi. Rupanya kekecewaan dalam sejarah dinamika politik Jokowi semakin memberikan ruang bagi sebagian orang untuk melegalkan daya berpikir yang tidak rasional.